Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Rahmatullah dengan NIM 2307061 dari kelas D4 SIKC 3C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Smart Urban Health untuk kota cerdas pada mata kuliah UTS Machine Learning. Nah, tema untuk Smart City yang saya pakai di sini adalah Smart Living untuk memprediksi diagnosis awal penyakit dan juga prioritas pada pasien. Nah, machine learning yang dipakai di sini saya menggunakan Superfluid Learning karena data yang dipakai itu datanya berlabel dengan total 41 penyakit pada multi-kelas klasifikasi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada masalah kota. Nah, mengapa sih digitalisasi layanan kesehatan mendesak? Yang pertama, sering kita lihat itu adalah antrian panjang pada puskesmas, yang dimana biasa orang-orang bisa antri itu hampir sampai 2 jam rata-rata tunggunya. Ya, karena emang rata-rata puskesmas di kota itu kewalahan dalam melayani ratusan pasien per hari tanpa adanya sistem yang prioritas. Yang kedua, adanya trigger manual. Nah, ini penilaian awal dilakukan oleh manual karena oleh petugas. Nah, yang pertama kenapa sih? Karena tidak terukur, terus bergantung pada pengalaman, terus rawan juga keterlambatan. Nah, yang ketiga tidak adanya data, tidak adanya sistem yang merekam pola penyakit wilayah secara real time untuk mengambil keputusan dari pemerintah. Nah, solusinya di sini ada eh, tiga dari Smart Living. Yang pertama itu ada prediksi 41 total penyakit dari gejala pasien. Nah, ini supervised learning menggunakan random forest. Yang kedua ada skor keparahan otomatis dan juga prioritas pasiennya nanti diukur dari rendah, sedang, dan kritis ataupun tinggi. Yang terakhir ada terintegrasi sebagai aplikasi web interaktif pada Gradio. Ini untuk nanti kita bisa lihat pada Google Colabs untuk hasil simulasinya ya. Lanjut dataset dan EDA. Nah, di sini datasetnya dan EDA, dataset yang saya pakai itu berasal dari repositori Kaggle yang bernama Dianese Symptom Prediction. Di sini ada total kurang lebih saya memakai 4 file CSV, semuanya label dengan berbahasa Indonesia dengan total 4.920 baris, 41 penyakit unik, dan 132 gejala, serta 120 sampel per kelas. Nah, hasilnya di sini ada distribusi seimbang, 120 sampel penyakit, tidak ada kelas imbalance, model bisa belajar dengan optimal. Nah, missing value-nya wajar. Kolom simptom 5 sampai 17 kosong karena tiap pasien tidak punya 17 gejala sekaligus. Nah, yang ketiga ada gejala paling umum, yaitu kelelahan, muncul hampir 1932 kali. Lumayan banyak juga. Ini model perlu dikombinasi dengan gejala lain, bukan gejala tunggal. Maksudnya harus dikombinasi misalkan kelelahan dengan gejala lain gitu, bukan hanya kelelahan saja. Nah, yang keempat itu ada skor keparahan. Ini ada totalnya di 1 sampai 7 bobot. Yang contohnya itu demam tinggi dengan bobot maksimalnya 7, yang berarti 70% pasien masuk kategori kritis atau skornya kurang dari 20. Nah, rata-rata 7,4 gejala itu flu biasa paling kompleks 16,6 gejala. Infeksi jamur paling sedikit dengan total 3,6. Nah, lanjut metode dan model. Nah, metode di sini kita menggunakan supervised learning, sudah dijelaskan di awal, dengan klasifikasi 41 kelas dan 3 algoritma yang akan diuji. Nah, ini adalah ada tahapan dalam Google Colabs yang nanti saya akan jelaskan dan akan saya tunjukkan juga. Yang pertama ada load dataset, yang kedua ada menerjemahkan menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Mengapa di sini ada terjemah ke bahasa Indonesia? Karena dataset yang saya pakai sebelumnya itu berbahasa Inggris semua. Sementara kan kita memakai ini untuk diuji coba pada puskesmas di Indonesia. Nah, yang ketiga ada binary matrix, nanti akan menampilkan matrix-matrix. Terus ada yang keempat ada skor keparahan. Yang kelima ada
label encoding, terus ada train, test split. Nah, di sini lanjut ada tiga algoritma yang akan diuji. Yang pertama itu ada decision tree dengan hasil training mencapai 98% dengan parameter max depth-nya non dan min example split-nya 2. Model Bayesian interface cocok untuk data binary, memberikan gambaran awal pola gejala penyakit. Nah, di sini model paling bagusnya ada random forest dengan total trainingnya itu 100% dengan parameter n estimators-nya 100 dan random state-nya 42. Ensemble 100 decision tree bagging lebih robust, tahan noise, akurasinya sempurna, dan gap hasil overfittingnya juga tidak ada. Nah, yang ketiga ada gradient boosting juga sama hasilnya 100%. Di sini gradient boosting dipakai untuk model pendamping ya. Nah, parameternya n estimators-nya 100, random state-nya 42. Sama kayak random forest sebelumnya. Lanjut, ada hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasi di sini ada hampir 984 data uji, 20% akurasi, prediction recall, dan F1 score. Nah, model decision tree, akurasinya itu tadi kita bisa lihat pada diagram itu 98%. Bisa dilihat juga pada sebelah sini ada akurasi model dengan ditandai warna abu-abu dan presisinya 0,980 dan recall-nya 980, F1 score-nya pun sama. Nah, model yang kedua random forest. Nah, ini model terbaik lah bisa dibilang ya. Dengan hasil akurasinya itu 100%, presisinya juga 1000 semuanya sampai F1 score. Bisa dilihat pada diagram juga di warna kuning ini hasil random forest itu 100%. Sama pula pada hasil gradient boosting. Nah, untuk gap overfitting random forest itu nol. Tidak terdeteksi bahwa model ini di training menghasilkan overfitting itu enggak. Nah, decision tree-nya 2%, berarti semua model normal. Nah, bisa dilihat juga kan di sini hasil dari random forest itu adalah model terbaik dengan total akurasi 100%, F1 score 1000, overfittingnya juga tidak ada. Lanjut, ada rekomendasi dan penutup. Nah, dampak pada smart city, resiko, etika, dan privasi. Nah, yang pertama ada rekomendasi kebijakan. Di sini ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama itu ada integrasi ke Simpus Puskesmas sebagai modul triage digital otomatis. Yang kedua ada health mapping real time, pantau distribusi penyakit per wilayah. Terus yang ketiga ada alokasi sumber daya medis berbasis prediksi pada pola penyakit tertentu. Ya misalnya kayak tadi kelelahan dan apa. Terus yang terakhir ada deteksi dini wabah dari lonjakan prediksi penyakit yang menular. Nah, di sini lanjut ada resiko dan juga etika. Yang pertama ada data drive, retain model setiap 6 bulan. Terus ada privasi data, anonimasi, dan juga undang-undang PDP Republik Indonesia. Terus yang ketiga ada informed consent. Pasien setujui penggunaan data. Karena ya awal sudah digunakan pasti pasien sudah menyetujui penggunaan datanya. Data pribadi ya maksudnya. Terus yang terakhir ada example AI. Hasil dapat dijelaskan oleh dokter. Nah, mengapa di terakhir ini hasil dapat dijelaskan oleh dokter? Karena eh, pada sistem ini bukan sepenuhnya kita bahwa akan percaya pada diagnosis ini, tapi hanya untuk sebagai sistem pendukung keputusan awal. Seperti itu. Nah, di sini juga ada sedikit di bawahnya ada sedikit kutipan dari Smart Living dengan hasil random forest yang tadi sebagai model terbaik dengan total trainingnya hampir 100%, terus ada total hampir 41 penyakit, 132 gejala, dan sistem triage digital. Nah, nanti ini hasilnya akan saya bisa lihatkan pada Google Colabs yang sudah saya training sebelumnya. Akan saya share screen.
Nah, ini ada Google Colab yang kemarin sudah saya training. Nah, judulnya sama Smart Living, Prediksi Diagnosis Awal dan Penentuan Prioritas Pasien untuk mendukung Smart Urban Health di kota. Nah, yang pertama itu kita ada tahap satu, identifikasi masalah. Nah, masalah yang diangkat ini sama seperti di awal sudah dijelaskan, yaitu puskesmas atau klinik di perkotaan itu sering menghadapi antrian pasien yang panjang, terus keterlambatan diagnosis dan kurangnya sistem digital yang dapat membantu tenaga medis untuk tahu memprioritaskan pasien. Nah, kenapa sih masalah ini penting? Yang pertama itu karena antrian pasien yang panjang menyebabkan keterlambatan penanganan kasus darurat. Juga diagnosis awal yang cepat dapat menyelamatkan nyawa pasien juga. Nah, pilar pilar smart city yang terkait itu sudah saya jelaskan juga itu adalah smart living, khususnya di subbidang smart health ataupun kesehatan. Nama pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat perkotaan. Nah, jenis machine learningnya sudah dijelaskan juga. Saya di sini menggunakan supervised learning karena data yang kita pakai memiliki label, yaitu jenis penyakit sebagai target variabel yang sudah diketahui. Nah, tipe tugasnya di sini kita memakai klasifikasi multi-class classification untuk memprediksi jenis penyakit dari gejala-gejala yang diinputkan oleh pasien. Nah, langsung saja kita pada tahap 2 di sini saya memasukkan dataset atau mengimport library terlebih dahulu seperti library dari Pandas, NumPy, dan lain-lain. Nah, yang kedua di sini baru memasukkan dataset. Di sini memasukkan datasetnya masih manual. Di sebelah sini ada datasetnya dimasukkan di upload, lalu kita load datasetnya. Nah, terlihat dataset utama berhasil dimuat dengan total jumlah baris itu hampir 4.920 dan jumlah kolomnya ada 18. Nah, terus lanjut di sini karena dataset awalnya itu berbahasa Inggris, di sini saya mencoba untuk menerjemahkan nama-namanya ke bahasa Indonesia agar lebih enak untuk dipahami dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat sekitar gitu. Nah, dari mapping gejala ke bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah, lanjut. Nah, di sini juga masih terjemah dataset ke bahasa Indonesia dari terjemah kolom diagnosis, terjemah kolom gejala, terus juga kita rename kolomnya dan lain-lain. Lanjut, di sini ada informasi dataset. Nah, informasi dataset utama yaitu sumbernya dari Kaggle. Jumlah barisnya tadi sudah dijelaskan ada 4.920 baris, kolomnya ada 18 dan total penyakitnya 41. Ini ada contoh 5 penyakit awal yang muncul, ada infeksi jamur dengan totalnya itu di sini masih nanan tulisannya. Nah, lanjut di sini kita ada exploratory data analis. Nah, atau bisa dibilang EDA ya. Nah, EDA yang pertama di sini kita ada distribusi jumlah data per penyakit. Nah, di sini menghasilkan kurang lebih ada hampir berapa ini? 120 sampel data. Bisa dilihat pada gambar juga distribusi jumlah penyakitnya hampir ada 120 sampel data. Insight pertamanya dataset memiliki distribusi yang seimbang, setiap penyakit memiliki sekitar 120 sampel data. Nah, ada yang kedua di sini kita mengecek missing value analysis. Nah, hasilnya pengecekan presentase dari simptom 4 ke simptom 17. Insight-nya, missing value pada kolom gejala adalah hal yang wajar karena tidak semua pasien menunjukkan 17 gejala sekaligus. Nah, ada yang ketiga, kini di sini kita mengecek top 20 gejala paling sering muncul. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa adalah kelelahan pertama dan muntah yang kedua sesuai dari di PPT yang sudah saya jelaskan bahwa kelelahan itu adalah top gejala paling sering muncul.
Nah, ada yang keempat, lanjut. Di sini ada distribusi bobot keparahan gejala. Di sini kita ngecek histogram distribusi bobot dan juga top 15 gejala dengan bobot tertinggi. Nah, hasil dari insight-nya keempat ini ada sistem memiliki skala keparahan. Itu ada 1 sampai 7 bisa dilihat pada diagram distribusi bobot keparahan gejala itu ada 1 sampai 7 dan poin paling tinggi itu hampir menyentuh 40 itu ada di poin 4. Dan juga ada top 15 gejala paling parah. Nah, yang paling parah itu adalah demam tinggi dan juga lemah di anggota tubuh. Nah, lanjut di sini ada EDA kelima, jumlah rata-rata gejala per penyakit. Nah, di sini menghasilkan insight kelima, yaitu rata-rata jumlah gejala per pasiennya 7,4 dengan gejala penyakit terbanyaknya itu flu biasa dengan total 16,6 gejala dan juga gejala tersedikitnya adalah infeksi jamur dengan 3,6 gejala. Lanjut, di sini kita pada tahap 3 preprocessing dan feature engineering. Nah, di sini menghasilkan total gejala unik yaitu ada 131 gejala dan bisa dilihat pada hasil matriks fiturnya 4.920 dan 131. Pada setiap kolom berisi satu gejala dan nilai dan juga kosong. Terus lanjut ada feature engineering. Ini ada tambahan fitur skor keparahan. Nah, hasilnya distribusi prioritas pasien tadi yang sudah dijelaskan juga bahwa ada kritis, tinggi, sedang dan juga rendah. Nah, poin kritis itu ditandakan dengan poin merah dengan total hampir 3.444 poin. Nah, tinggi itu ditandakan dengan oranye dengan total 1.150 dan sedang itu 396 dan rendahnya 30 ditandakan dengan poin hijau. Lanjut di sini ada encoding target variabel. Terus lanjut juga ada sini finalisasi dataset dan juga test split. Nah, di sini ada pemisahan data atau split data ya. Nah, menghasilkan split data trainingnya itu ada 3.936 sampel dengan hasil 80% dan data testingnya 984 sampel 20%. Lanjut ke tahap 4 adalah pembangunan model machine learning. Nah, di sini tiga model yang dipilih tadi itu di training. Yang pertama ada model decision tree, ada model random forest, dan juga ada model gradient boosting. Nah, lanjut ada evaluasi model. Nah, di sini evaluasi model decision tree menghasilkan hampir 53,76% dan random forest 100% dan gradient boosting 100%. Nah, makanya di sini random forest menjadi model yang terbaik. Nah, confusion matrix model terbaik bisa dilihat pada tabel confusion matrix yang menghasilkan 15 penyakit pertama, ada AIDS, alergi, asma, dan cacar air, dan lain-lain. Lanjut ada perbandingan model juga di sini, menghasilkan diagram perbandingan model juga, sama masih menjelaskan tentang decision tree, random forest, dan juga gradient boosting. Dan hasil akurasinya tetap yang terbaik adalah random forest dengan akurasi 100%. Nah, di sini juga check overfitting yang menghasilkan tadi decision tree masih ada gap 1,70% dan random forest dan gradient boosting itu tidak terdeteksi bahwa adanya overfitting. Nah, di sini bagian terakhir ada deployment aplikasi Gradio. Nah, di sini di mana kita bisa simulasikan sistem ini pada gambaran aplikasi di Gradio. Itu bisa lihat paling bawah. Nah, ini ada contoh awalnya ya. Ingat dan perlu diingat bahwa sistem ini dibuat bukan untuk langsung kita paham dan kita mengerti bahwa oh gejalanya bahwa ini enggak. Jadi sistem ini dibuat itu hanya untuk sebagai sistem pengambilan keputusan awal untuk membantu. Nah, di sini kita langsung coba saja. Misalkan kita di sini memilih eh, penyakit yang cocok ya. Misalkan di sini kita asam lambung dan juga batuk. Nah, nanti
Langsung kita prediksi penyakit. Ini di sini ada minimalnya juga kalau nggak salah. Minimalnya itu beberapa. Nah, langsung kita prediksi penyakit. Nah, nanti yang muncul hasil diagnosis awalnya bahwa hasilnya itu GERD ataupun asam lambung. Gejala yang dipilihnya ada dua kan tadi, asam lambung dan juga batuk. Terus tingkat prioritasnya nanti muncul juga tuh. Wah, berarti prioritasnya masih sedang. Dengan total keparahannya itu ada 7. Nah, ada top 3 kemungkinan penyakit. Nah, di sini GERD asam lambung itu hampir besar kan. Makanya dia ditaruh di pertama dengan totalnya 29,0%. Nah, di sini juga menampilkan informasi dan saran untuk penanganannya, ada deskripsi penyakit dan juga ada saran pencegahan. Nah, yang terakhir ada bagian E juga, analisis Smart City, terus ringkasan akhir. Nah, ringkasan akhir dari hasil UTS Machine Learning Smart Living, prediksi diagnosis awal penyakit menunjukkan hasil bahwa Random Forest adalah model terbaik yang di training dalam UTS kali ini. Dengan total F1 skornya hampir 10.000 ini atau 1.000 ya. Totalnya tetap akurasinya itu adalah 100% ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dan bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.